Bab 2739. Kalau tidak bisa bicara, jangan bicara. Langsung dari alam dewa leluhur menjadi alam dewa. Dan itu hanya masalah sesaat. Ben Zhang merasa otaknya tidak cukup. Hal yang paling menakutkan adalah gadis kecil ini baru saja memenggal kepala Rian Zhao dengan pedang. Rian Zhao setidaknya adalah master alam dewa tingkat ketiga. Gadis kecil macam apa ini? Ben Zhang memandang Kuila seperti monster dengan terkejut. Tepat pada saat ini, Mileye muncul di pintu. Pada saat ini, Mileye telah mencapai tingkat alam dewa. Melihat Mileye, Kuila tersenyum manis. "Kak." Mileye hendak berbicara. Saat ini, dia melihat ke arah Kuila, kemudian tercengang, "Kamu sudah mencapai alam dewa." Kuila mengangguk. Mileye sedikit penasaran, "Kapan kamu mencapainya?" Kuila terkikik, "Baru saja, bukankah ini suatu kebetulan?" Mileye melirik Kuila, lalu berkata, "Baru saja menerobos." Kuila mengangguk dengan cepat. Setelah hening beberapa saat, Mileye dengan lembut mengusap kepala kecil Kuila, lalu berkata sambil tersenyum, "Sungguh luar biasa." Kuila tersenyum tipis, "Kak, bagaimana dengan jiwa pedang duniamu?" Mileye merentangkan telapak tangannya. Jiwa pedang perlahan melayang keluar dari telapak tangannya. Jiwa pedang dunia. Mileye melihat jiwa pedang di tangannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Sudah lama sekali dia tidak melihatnya, namun dia menyadari bahwa jiwa pedangnya menjadi lebih kuat lagi. Pada saat ini, Kuila tiba-tiba berkata, "Masih tidak cukup." Mileye memandang Kuila. Kuila berkata dengan suara yang dalam, "Jiwa pedang kakak bahkan tidak dihitung sebagai tingkatan kecil." Mileye sedikit mengernyit, "Tingkatan kecil." Kuila mengangguk, "Kapan kakak bisa menggunakan jiwa pedang untuk menghancurkan dunia seperti dunia Luo, itu akan menjadi tingkatan kecil." Mileye terdiam. Selain itu, Ben Zhang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Hanya mengandalkan jiwa pedang untuk menghancurkan dunia Luo." Kuila mengangguk. Ben Zhang tersenyum kecut, "Aku khawatir ini akan sulit." Kuila tanpa ekspresi, "Apakah sulit? Menurutku itu sederhana." Ben Zhang terdiam. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak mengira Kuila berbohong loh, siapa gadis di depannya ini? Kuila tiba-tiba berkata, "Kak, serahkan jiwa pedang kepadaku, aku akan membiarkan pedang Taomu berkembang dengan cepat. Aku sibuk dulu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan aula utama, Kuila dengan cepat mulai sibuk. Dia ingin mengubah seluruh dunia Luo. Dunia Luo cukup besar. Jika semua manusia dan makhluk spiritual di seluruh dunia Luo percaya pada Mileye, maka jiwa pedang Mileye akan mengalami perubahan kualitatif. Tentu saja, ini bukan hal yang sederhana. Ilmu pedang Tao Mileye ditakdirkan mustahil untuk dia capai dalam semalam, tapi hanya secara perlahan. Di aula utama, Mileye mendengarkan laporan dari Ben Zhang. Ben Zhang tidak berani mengatakan apapun tentang Rian Zhao. Jika Kuila bisa membunuh Rian Zhao secara instan, maka bisa membunuhnya secara instan. Dia masih belum berani memprovokasi Kuila. Mileye tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kabar Rian Zhao di dunia Chang?" Ekspresi Ben Zhang membeku, apalagi yang bisa dia lakukan? Semua orang sudah pergi. Mileye memandang Ben Zhang, "Apa?" Ben Zhang menggelengkan kepalanya, "Tuan muda, kamu harus menyelesaikan satu hal, yaitu, banyak orang di klan yang tidak menghormatimu sekarang." Saat dia berbicara, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah kamu menghubungi Master Pedang?" Mileye tertawa, "Jika karena masalah ini saja harus mencari ayah, bukankah aku terlalu tidak berguna?"
Ben Zhang berkata dengan suara yang dalam, namun, Master Pedang dapat mengubah situasi Tuan Muda saat ini hanya dengan satu kalimat, kamu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini berbeda. Meskipun aku adalah Tuan Muda dari klan Yang, aku harus membiarkan orang-orang klan Yang mematuhiku. Dalam situasi aku saat ini, bahkan jika ayah tahu, dia tidak akan peduli padaku. Jika aku tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana aku bisa mengatur seluruh klan Yang? Ben Zhang mengangguk sedikit, itu benar. Mileye melihat ke arah Ben Zhang, lalu berkata sambil tersenyum, ikuti aku, saat aku mengambil alih kekuasaan, kamu akan menjadi tangan kananku. Mendengar kata-kata tersebut, Ben Zhang terkejut, dan langsung berlutut, aku ingin mengikuti Tuan Muda selamanya, tidak akan pernah ragu untuk mati. Mileye berkedip, jika aku bertengkar dengan ayahku, siapa yang akan kamu bantu? Ben Zhang memandang Mileye dengan heran. Mileye tersenyum dan berkata, siapa yang kamu bantu? Setelah ragu beberapa saat, Ben Zhang mengertakkan gigi, Tuan Muda. Mulai sekarang, aku akan mengikuti Tuan Muda, bukan klan Yang. Mileye memandang Ben Zhang sebentar, lalu membantu Ben Zhang berdiri, kamu sekarang berada di alam dewa tingkat pertama, kan? Ben Zhang mengangguk. Mileye tertawa, jika kamu ingin mencapai tingkat kedua, apa yang kamu butuhkan? Ben Zhang berkata dengan suara yang dalam, uang. Mileye bertanya, berapa? Ben Zhang terdiam sejenak, dan berkata, setidaknya 1,5 miliar. Setelah selesai berbicara, dia menatap Mileye dengan penuh harap. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, lupakan. Kamu anggap aku tidak menanyakan apapun sekarang. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ben Zhang membatu di tempatnya. Pada saat ini, sebuah cincin penyimpanan tiba-tiba melayang di depan Ben Zhang, dan total ada 1,5 miliar di dalam cincin penyimpanan. Pada saat yang sama, suara Mileye terdengar dari kejauhan, ayo. Ben Zhang sangat gembira, segera menyimpan cincin penyimpanan dan mengejarnya. Mileye tidak tinggal di dunia Luo, melainkan langsung menggunakan pedang biru gaib untuk melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu ke klan Wenrei. Dia awalnya menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk Anggia Wenrei. Uang ini tidak bisa disia-siakan. Sedangkan Ben Zhang, dia telah diatur untuk berlatih di menara kecil. Jika berlatih di luar, mungkin dibutuhkan waktu 1 tahun lagi untuk mencapai tingkat kedua Dewa Langit. Saat datang ke klan Wenrei, Mileye tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Suasana di klan Wenrei saat itu sangat mencekam. Di aula utama, Anggia Wenrei dan sekelompok orang berhadapan dengan Laskar Wenrei, ketua klan Wenrei. Laskar Wenrei memandang Anggia Wenrei di depannya dan bertanya, apakah kamu sedang memaksaku untuk turun dari posisi? Anggia Wenrei tampak tenang, ayah, kenapa kamu tidak memikirkannya dari sudut pandang lain? Lihat, putrimu sangat baik, bukankah kamu seharusnya senang? Laskar Wenrei sangat marah, senang. Sekarang kamu sedang memaksaku untuk turun dari posisi dan aku seharusnya enak. Anggia Wenrei memandang Laskar Wenrei dan berkata, aku putrimu. Laskar Wenrei menatap Anggia Wenrei, apakah ada anak perempuan sepertimu yang memaksaku turun dari posisi? Anggia Wenrei menghela nafas dengan suara rendah, ayah, langsung saja ke pokok permasalahan. Apakah kamu mau turun tahta? Laskar Wenrei tampak tenang, tidak mau. Anggia Wenrei mengangguk, dia langsung berdiri, lalu berkata, panggil leluhur. Biarkan leluhur yang memutuskan. Setiap orang terdiam. Boom. Saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di klan Wenrei. Saat berikutnya,
cahaya putih muncul di aula utama. Alam Dewa Langit. Meskipun itu hanya segumpal jiwa, auranya begitu kuat sehingga semua master di lapangan merasakan kekuatan penindasan yang tak terlihat. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di aula. Itu adalah leluhur klan Wenre. Melihat leluhur klan Wenre, semua orang langsung memberi hormat. Namun leluhur klan Wenre tidak berkata apa-apa. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sambil tersenyum. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Mendengar ini, semua orang terkejut, lalu segera menoleh untuk melihat keluar aula. Pada saat ini, seorang pria muncul di gerbang aula utama. Itu adalah Mileye. Anggia Wenre awalnya tertegun. Saat melihat Mileye, lalu dia sangat gembira. Dia segera berlari ke arah Mileye, lalu berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu ada di sini?" Mileye tersenyum dan berkata, "Datang untuk melihatmu." Anggia Wenre memutar matanya ke arah Mileye, "Ada banyak orang di sini. Kenapa kamu mengatakan hal-hal menjijikkan seperti itu?" Ah, Mileye tercengang. Menjijikkan. Apakah kata-katanya menjijikkan? Gila. Mileye merasa otaknya tidak cukup. Kali ini, Fania Wenre juga menghampiri Mileye, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Muda Ye." Mileye memandang Fania Wenre dan berkata sambil tersenyum, "Nona Fania, lama tidak bertemu." Fania Wenre tersenyum tipis, "Aku tidak menyangka Tuan Muda Ye akan datang ke klan Wenre." Mileye tertawa. Pada saat ini, ketua klan Wenre tiba-tiba menatap Mileye, sedikit mengernyit, "Siapa kamu?" Mileye memandang ke arah ketua klan Wenre dan hendak berbicara ketika leluhur klan Wenre tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah ketua klan Wenre, lalu mengangkat tangannya untuk menamparkan. Plak. Sebelum ada yang sempat bereaksi, ketua klan Wenre langsung ditampar dan tubuh fisiknya langsung hancur. Semua orang tercengang. Ketua klan Wenre juga bingung. Leluhur klan Wenre memandang dingin ke arah ketua klan Wenre sambil berkata, "Kalau tidak bisa bicara, jangan bicara." Laskar Wenre terdiam. Leluhur klan Wenre menoleh ke arah Mileye, lalu berkata sambil tersenyum, "Siapa namamu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Mileye." Leluhur klan Wenre mengangguk kecil, lalu memandang Anggia Wenre, "Nak, ini temanmu." Anggia Wenre mengangguk, "Ya." Sambil berbicara, dia membungkuk sedikit, "Leluhur, aku memanggilmu kali ini karena aku ingin menjadi ketua klan Wenre. Tetapi ayahku tidak mau menyerahkan tahta, jadi aku ingin kamu membantuku menasihatinya." Leluhur klan Wenre tampak tenang, melirik ke arah Laskar Wenre, lalu berkata, "Bagaimana caramu menjadi ketua klan?" Laskar Wenre terdiam. Leluhur klan Wenre memandang Anggia Wenre dan berkata, "Mulai sekarang, kamu adalah ketua klan Wenre kami." Anggia Wenre sedikit terkejut, lalu buru-buru berkata, "Terima kasih leluhur." Leluhur klan Wenre melirik Mileye dan tersenyum tipis, "Gadis ini masih muda, teman kecil, tolong jaga dia." Mileye tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Leluhur klan Wenre mengangguk, "Sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia menghilang sepenuhnya. Di lapangan, semua orang melihat ke arah Mileye. Tidak ada seorang pun dalam adegan itu yang bodoh. Mereka dengan sendirinya kita bisa melihat sikap leluhur klan Wenre terhadap Mileye, bukan lagi rasa hormat, tapi sedikit rasa kagum dan menjilat. Anggia Wenre juga menoleh untuk melihat ke arah Mileye, "Kamu tidak tahu leluhur, tapi leluhur kagum padamu." Mileye tersenyum dan berkata, "Apakah iya?" Anggia Wenre memelototi Mileye, "Jangan berpura-pura padaku." Mileye tertawa, lalu berkata,
selamat telah menjadi ketua klan dari klan Wenrei. Anggia Wenrei berkata dengan lembut, bukankah kamu ingin membuka akademi? Mileye mengangguk. Anggia Wenrei tertawa, kirimkan saja orang. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Mileye tersenyum dan berkata, terima kasih. Anggia Wenrei menggelengkan kepalanya, aku yang harus berterima kasih. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa kamu tidak membantuku membuka akademi? Dia benar-benar kekurangan tenaga kerja saat ini. Anggia Wenrei sedikit mengernyit, tapi aku tidak belajar. Mileye terdiam. Vania Wenrei tiba-tiba berkata, biar aku saja. Mileye menoleh untuk melihat ke arah Vania Wenrei yang tersenyum tipis. Tuan Muda Ye, jika kamu tenang, serahkan padaku, biar aku akan mengurusnya. Mileye tersenyum dan berkata, tentu saja itu bagus. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi saja aku. Anggia Wenrei tiba-tiba menyela Mileye, sudah mau pergi. Mileye memandang Anggia Wenrei dan berkata sambil tersenyum, apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Anggia Wenrei menatap langsung ke Mileye, apakah kamu di sini hanya untuk mengatur akademi? Mileye mengangguk. Anggia Wenrei sangat marah, kamu baru saja bilang kamu datang untuk menemuiku. Ekspresi Mileye membeku. Di aula, semua orang melihat wajah ketua klan Wenrei tiba-tiba menjadi muram. Takutnya klan Wenrei akan mengganti marga mereka. Bersambung.